Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa kelompok penjahat yang mendatangi sebuah minimarket yang dengan sok paling jagonya, sok paling sangernya mengambil beberapa barang dan memakannya secara langsung. Sehingga si pria yang sedang bekerja itu pun sempat menegur mereka, tetapi si ketua preman mengatakan kalau mereka datang bukan untuk membeli melainkan merampok. Preman itu pun langsung menodongkan pisaunya sambil meminta sejumlah uang, sambil preman itu mengatakan mengapa hanya ada segini saja uang penjualannya. Yang ketika si preman menyuruh untuk membuka berangkas, tak lama kemudian datang seorang wanita yang di film Money Heist yang saat itu juga ingin berbelanja di minimarket tersebut. Ia bernama Okju yang merupakan mantan pasukan khusus yang dengan santainya mengeluarkan selembar uang untuk membayar belanjaannya. Okju yang meminta kembalian itulah ia tersadar jika saat ini telah terjadi perampokan atau penodongan kepada pria minimarket. Yang sesaat para preman melihat jika Okju membawa segumpulan banyak uang, si ketua preman langsung memalaknya hingga terjadi keributan di dalam minimarket. Setelah menghabisi para preman tersebut, Okju meminta maaf kepada si pemilik toko karena sudah membuat tokonya berantakan. Kemudian ada seorang pembalet bernama Minhee yang kala itu dirinya akan tampil di sebuah pentas, namun terlihat jelas dari raut wajahnya yang seperti tertekan oleh sesuatu tetapi entah apa. Kemudian di malam harinya Minhee tiba-tiba menghubungi Okju yang ternyata mereka berdua merupakan sahabat dekat. Bahkan Okju juga sudah menganggap jika Minhee adalah adiknya sendiri. Di telepon itu Minhee meminta kepada Okju untuk dirinya datang ke apartemennya karena Minhee ingin memberitahu sesuatu setelah Okju datang ke kediamannya. Mendengar hal itu, Okju pun tanpa pikir panjang langsung pergi ke apartemen Minhee, tetapi sebelum sampai di sana Okju berinisiatif untuk membeli makanan dan minuman untuk dinikmati mereka nantinya. Setelah sampai di apartemen di sana, Okju memanggil-manggil Minhee tetapi tidak ada jawaban. Ia pun masuk ke dalam yang di sana Okju menemukan sebuah kotak kado di atas kasur. Yang ketika Okju membuka, adanya sebuah sepatu balet dan sepucuk surat yang bertuliskan kalau Minhee meminta tolong untuk membalaskan dendamnya kepada akun yang sudah ditulisnya. Di situ Okju langsung segera menghubungi Minhee untuk mengetahui di mana keberadaan Minhee sekarang, tetapi Okju malah mendengar suara telepon berdering dari kamar mandi. Sehingga Okju yang ketika meriksa ke dalam itulah ia sangat-sangat terkejut setelah melihat Minhee bundir sudah dalam keadaan tubuhnya yang terendam. Loh. Setelah kejadian tadi, Okju merenung sambil mencari informasi dari username yang Minhee maksud, yang mana ketika Okju cek username tersebut menampilkan sebuah toko penjual makanan sushi. Dan di saat itulah Okju yang iseng pun mencoba memesan makanan, tetapi sayangnya si pemilik akun meninggalkan obrolan dalam chat. Yang tak lama kemudian ponsel Minhee yang sudah diamankan oleh Okju tiba-tiba saja berdering. Yang ketika Okju mengangkatnya, terdengar ada suara pria yang mengatakan untuk Minhee datang ke jembatan jam 2 malam esok nanti. Yang apabila yang dikatakan pria tersebut tidak bisa dituruti, maka ia tidak segan-segan akan membunuh siapa saja yang dekat dengannya. Malamnya di sebuah jembatan terlihat ada seorang pria gondrong yang memberikan makanan sushi kepada beberapa pelanggan, tetapi ketika si pembeli sushi tersebut malah dibuang, yang mana sudah kita pastikan jika para pembeli bukanlah untuk membeli sushi ataupun makanan melainkan sebuah barang haram. Yang mana bisa kita simpulkan pria gondrong itu adalah seorang pengedar yang hanya berkedok menjual barang haram dengan diiringi bersama makanan. Tak lama kemudian pria tersebut terlihat yang akan menghubungi seseorang yang rupanya panggilan itu menuju ke ponsel milik Minhee. Yang kebetulan sekarang handphone Minhee sudah dipegang Okju. Ia tahu kalau pria gondrong lah yang sebelumnya mengancam Minhee lewat telepon kemarin. Setelah pria gondrong itu pergi, dengan cepat Okju langsung mengikutinya secara diam-diam. Di keesokan harinya terlihat pria tersebut yang ternyata bernama Choi, yang saat itu ia sedang berlatih fisik. Setelah cukup lama berlatih, setelah itu Choi pun pergi dari rumahnya menggunakan mobil kerennya. Yang tak lama kemudian Okju datang, yang ternyata ia akan melakukan sesuatu dan menyusup ke dalam rumah Choi untuk memasang beberapa barang untuk dipantau melalui komputernya. Di saat itulah Okju yang ketika sudah menyusuri di berbagai ruangan, akhirnya Okju menemukan sebuah lemari yang isinya adalah alat-alat yang biasa dipakai Choi untuk melakukan kejinya dengan cara ekstrim. Yang di sana Okju juga menemukan puluhan flash disk yang bertuliskan beberapa nama wanita SMA, yang salah satunya juga ada yang bertuliskan balerina atau penari balet, yang lebih jelasnya ialah Minhee.
Sekarang Okju tahu kalau yang membuat Minhee sampai nekat bundir yaitu karena Choi yang selalu menjadikan video itu sebagai alat ancaman untuk Minhee agar Minhee melakukan semua perintah dari Choi. Sementara di sana juga terdapat puluhan flash disk yang artinya bukan hanya Minhee saja yang telah menjadi korban. Kemudian di malam harinya memperlihatkan Choi yang sedang bersantai di ruangan tamu. Ia tidak tahu kalau gerak-geriknya sudah dipantai oleh Okju sambil menunggu informasi dari alat penyadapnya. Dan tak lama Choi dihubungi oleh bosnya yang meminta kepadanya untuk mencari wanita lagi sebagai target selanjutnya. Yang mana kali ini bosnya menyuruh Choi untuk mendatangi sebuah klub malam yang ada di pinggiran kota pada esok malam. Mengetahui hal itu, Okju pun dengan segera langsung menyiapkan pakaian seksinya yang pastinya mah untuk memancing Choi nantinya. Kemudian di malam berikutnya, Okju yang sudah berada di klub malam, ia mencoba menarik perhatian Choi hingga pada akhirnya Choi pun mengajak Okju untuk keluar dan mencari tempat lain yang sekiranya bagus. Di dalam mobil itulah Okju mengatakan kemana kita akan pergi, yang di situ Choi mengatakan kita akan pergi ke sebuah hotel yang terlihat Okju yang berpura-pura kalau ia sangat menyukai Choi yang kita tahu mahal tersebut hanyalah pancingan saja. Yang setibanya di hotel, Choi pun memesan kamar karena mereka akan minum bersama di dalam hotel tersebut. Yang betapa tak diduganya jika bisnis yang dilakukan Choi seperti inilah alurnya. Dan ditambah lagi jika tempat ini bukanlah seperti hotel pada umumnya, melainkan orang-orang yang ada di hotel ini memanglah ada sekongkolan dari bisnis tersebut. Wedan. Setelah itu Okju yang akhirnya pingsan karena Choi sudah memberikan bius di dalam minumannya, yang di situ Choi langsung memakaikan penutup wajahnya. Yang ketika Choi akan melakukan kejinya yang sambil divideokan untuk koleksinya, tiba-tiba di tengah pertarungan itulah Okju berhasil melumpuhkan Choi sampai tidak bisa berbuat apa-apa, hingga ketika Okju akan menghabisi Choi di sana, tiba-tiba saja penjaga hotel datang dan langsung menyerang Okju. Yang sesaat di luar kamar itulah sudah ditunggu oleh seorang pria yang sok-sokan bakal kayak leader face. Yang ketika pria tersebut akan membunuh Okju, kebetulan ada seorang wanita yang membuka pintu hingga gergajinya yang mengenai kakinya sendiri. Tuman. Keesokan paginya memperlihatkan Okju yang sedang akan makan di luar bersama mahasiswi yang bernama Shin Si-wi atau Shin Si, yang ternyata ia sudah lama menjadi budak kejahatan kelompok Choi. Di situ Shin Si menjelaskan kalau Choi dulunya menjebaknya sampai Choi memiliki bukti yaitu rekaman yang dijadikan senjata selama ini untuk selalu meminta jatah kepada dirinya, karena kalau tidak mereka akan menyebarkan video tersebut ke internet. Sehingga Shin Si yang selama ini telah menjadi budak Choi, ia untuk itu mengajak Okju agar mereka bisa membalaskan dendamnya kepada semua kelompok tersebut. Sementara itu Choi yang sekarang terbaring di rumah sakit, semua para anggota mafianya datang dan berkumpul termasuk bosnya sendiri yang kita panggil saja si bos. Di situ bosnya kesal kepada Choi karena ia telah kalah bertarung padahal lawannya hanya seorang wanita, ditambah lagi Lamborghini-nya yang kerennya itu dibawa. Sehingga dengan adanya kejadian ini membuat para visioner mudanya kecewa karena kalah, yang mana si bos meminta untuk segera menangkap Okju dalam 3 hari, dan apabila gagal maka si bos tidak akan segan-segan datang untuk menghabisinya. Keesokan malamnya Choi menemui salah satu temannya yang bernama Myung Sik yang ternyata seorang apoteker sekaligus dokter, dan diketahui juga yang memproduksi barang haram untuk diedarkan oleh kelompok mafia. Ia juga terlibat dalam bisnis tersebut. Di situ Choi meminta kepada Myung Sik untuk membantu dirinya dalam menangkap seorang wanita dan berjanji apabila Myung Sik berhasil menangkapnya, ia akan membayar cash kepadanya sebanyak 100 juta won. Beberapa hari setelah itu Okju dan Shin Si yang mendatangi sahabatnya yang waktu itu Okju masih menjadi pasukan khusus. Di situ ia bertanya kepada sahabatnya bagaimana ia bisa mendapatkan persenjataan, mengingat jika musuh yang akan Okju hadapi adalah kelompok mafia, yang mana sahabatnya tersebut mengatakan kalau ia mempunyai kenalan seorang pasangan lansia yang sepertinya Okju bisa mendapatkan senjata dari mereka. Setelah janjian dengan pasangan lansia tersebut, ia datang dengan membawa banyak persenjataan di dalam mobilnya. Di situ Okju membeli beberapa pistol termasuk pistol kecil yang walaupun ada beberapa yang tak layak pakai atau senjata bekasan pasangan lansia itu menunjukkan sebuah senjata unik yang biasa digunakan untuk menyemprot tawon. 용도가 뭐니? 그걸 말해봐.
Di malam berikutnya, Okju yang masih memikirkan waktu yang tepat untuk menyerang kelompok Choi, yang di situ Okju meminta kepada Shinji untuk dirinya beristirahat sementara ia akan keluar sebentar untuk membeli beberapa makanan. Yang sesaat di warung itulah Okju tiba-tiba teringat dengan kenangan manis bersama Minhee yang waktu dulu Minhee pernah mengatakan kepada Okju apabila dirinya tidak menjadi balerina maka ia akan memilih menjadi seekor ikan. Yang memang dalam pemikiran Minhee di kehidupan selanjutnya menurutnya dunia ini didominasi oleh ikan dan bukanlah oleh seorang manusia. Setelah kembali ke apartemennya, Okju nampak terheran-heran mengapa Shinji tidak ada. Yang ketika Okju mencari kesana kemari, tiba-tiba saja ia diserang oleh Choi bersama Myung-sik, tapi sayangnya Okju berhasil kabur dengan terjun melalui jendela. Keesokan harinya, Choi dan Myung-sik mendatangi si bos untuk memberitahu kalau ia sudah menangkap Okju sekaligus membunuh, yang sebenarnya mah ia hanya berbohong dengan mengatakan kalau Okju sudah ia habisi dan jasadnya dibuang ke pegunungan. Sehingga si bos bertanya mengapa kau tidak bawa saja orang tersebut kepadanya tetapi malah kau bunuh. Lalu bagaimana dengan saksi wanita satu ini? 그럼 제가 목격자 아니야? Ternyata Choi bisa menemukan kediaman Okju yang karena mobil tersebut sudah dipasangi alat pelacak sehingga mereka yang hanya berhasil menangkap Shinji ia diinterogasi dan bertanya kepadanya di mana Okju biasa bersembunyi. Yang karena memang Shinji tidak mengetahui ia di mana, ia pun hanya terdiam yang ujung-ujungnya akan disiksa juga. Sementara penjaga hotel yang waktu itu merupakan bagian dari kelompok yang di sana kedatangan seseorang yang pas satu orang keluar sedangkan pria yang satunya lagi mendengar seperti ada suara tembakan. Yang sesaat melihat CCTV itulah ia melihat jika temannya sudah terkapar saja tergeletak. Yang tak lama kemudian Okju muncul sambil menodongkan senjatanya, yang di situ ia bertanya di mana markas kelompoknya, yang setelah diberitahu Okju tanpa nunda waktu langsung pergi ke sana. Di sana Okju dengan terang-terangan datang melalui pintu depan markas tanpa menyelinap ke sana kemari dengan santai dan coolnya melakukan tindakan. Yang di situ ada 3 orang dari anggota mafia yang langsung Okju bantai saat itu juga. Saat itu Okju dengan santainya ke tempat penjualan narkoboy sambil meneteng pistolnya, yang di sana Okju bertanya kepada mereka semua di mana Shinji berada. Yang apabila mereka mau menyerahkan Shinji dengan tanpa adanya kerusuhan, maka ia tidak akan mengusik atau menghancurkan tempat ini. 내가 이만한 여자 한 명을 찾고 있거든. Tak lama datang si bos, yang mendengar hal itu si bos hanya bisa tersenyum sambil petantang petenteng layaknya ketua bos Yakuza yang dengan sosoknya paling dihormati oleh semua anak buahnya. Yang mana si bos sangat salut dengan tindakan Okju yang hanya seorang wanita. Yang di situ si bos malah mengajaknya minum sambil membicarakan untuk Okju menjadi salah satu bagian anak buahnya. Tiba-tiba 개인적인 감정이 있는 betapa terkejutnya semua orang yang ada di sana ketika Okju menembaknya dengan tepat pas di bagian kepalanya. Kemudian Okju kembali bertanya di mana Shinji sekarang, yang karena semua tidak ada yang mau menjawab ia menodongkan senjatanya kepada salah satu anak buah si bos yang berbaju hitam. Tetapi karena pistol yang digunakan Okju tiba-tiba saja ngestak sehingga anak buah si bos yang mendapati kesempatan tersebut ia menyerang Okju bersama anak buah yang lainnya. Okju pun pergi ke gudang belakang, yang di sana ia bertemu dengan Myung-sik yang saat itu ia sedang membawa Shinji entah mau diapakan. Okju yang melihat itu pun sempat terkejut sampai ia langsung menodongkan senjatanya ke arah Myung-sik, namun saat akan menarik pelatuknya tiba-tiba saja Choi datang yang langsung menembak Okju tepat terkena di bagian punggung kirinya. Myung-sik menghampiri Choi sambil mengatakan kalau ia akan membereskan semua ini sesuai kesepakatan Choi, yaitu 100 juta won. Yang ketika Myung-sik mendekati ke arah Okju secara langsung, Choi langsung menembak Myung-sik sambil mengatakan 100 juta apaan? Wong gue yang nembak kok. Saat Choi yang menghampiri Okju yang sesaat benar-benar bakal menghabisinya, tiba-tiba saja Shinji menembak Choi. Kemudian Okju bersama Shinji membawa Choi ke sebuah pantai, yang di sana Okju akan melakukan sesuatu dengan mengambil alat yang saat itu sempat ditawarkan oleh pasangan lansia, yaitu alat penyemprot tawon. Yang di situ sebelum alat tersebut disemprotkan kepadanya, Choi mengatakan siapa kau sebenarnya dan mengapa kau melakukan sejauh ini dan mengapa kau sebrutal ini? Apakah kau adiknya John Wick? Lah,
Okju mengatakan kalau ia adalah kakak dari balerina atau si penari balet yang dulu pernah Choi ancam-ancam untuk melakukan hal kejinya. Mendengar hal itu, Choi akhirnya tersadar dan tahu kalau semua ini Okju lakukan hanya untuk membalaskan dendamnya atas kelakuan dirinya kepada Minhee. Di situ Choi memohon agar Okju mau mengampuninya dan ia juga siap dilaporkan ke polisi asalkan Okju tidak membunuhnya. Namun sayangnya nasib sudah menjadi bubur enak karena Okju menganggap kalau hukuman yang setimpal untuk dirinya adalah kematian. Setelah kejadian tadi, keesokan harinya Okju kembali mendatangi rumah Choi dengan maksud untuk mengambil semua flash disk yang selama ini dijadikan alat ancaman untuk para korban. Yang di sini bisa kita simpulkan jika secara tidak langsung Okju bukan hanya membalaskan dendamnya, melainkan ia juga menyelamatkan para korban lain.